Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, balik lagi di channel yang membahas tentang bisnis dan clothingan. Dan kali ini aku akan coba membahas yang mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar gitu ya, atau minimal terbesit di dalam pikiran kita. Gimana sih caranya kita bisa bersaing atau seenggaknya itu bisa survive di bisnis clothing? Apakah pakai perang-perang harga? Apakah itu bisa bertahan lama? Atau sebenarnya ada cara lain supaya kita bisa survive atau mungkin bisa upgrade bisnis kita jadi lebih baik? So, kalau gitu langsung aja kita bahas. BTW menurutku sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipertimbangkan supaya brand kita itu tidak kalah saing sama brand lain cuy. Terutama kita akan bahas di sini bisnis clothing. Mungkin cara ini bisa juga dipakai untuk bisnis lain juga sebenarnya. Yang pertama, tawarkan produk yang punya kualitas bagus atau kualitas yang tinggi. Customer itu biasanya lebih tertarik sama produk yang punya kualitas tinggi dan tahan lama. Terutama kalau misalnya kita ngomongin di bisnis clothing ya teman-teman. Maka dari itu pastikan pakai bahan-bahan untuk produksi kalian itu yang berkualitas dan pastikan kalian bisa menyediakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan market. Contoh misal ada brand yang mereka itu concern atau mereka itu fokus untuk jualan hanya di satu atau minimal dua produk aja. Jadi gini, aku pernah ketemu sama salah satu brand, ownernya ya, sama owner brand. Dia itu fokus di dalam menyediakan celana untuk orang-orang yang punya badan besar gitu. Jadi dia produksi celana itu kurang lebih XL ke atas. Jadi untuk size yang di bawah mereka tidak produksi. Jadi mereka memang fokus untuk menyediakan apa yang sebenarnya banyak orang cari. Nah, itu mereka mensuplai di situ. Jadi mereka fokus di dalam produksi untuk orang-orang yang memang punya badan yang besar. Jadi mereka fokusnya itu bisnisnya atau brandnya itu mereka jualan untuk ke orang-orang yang memang punya badan yang besar. Jadi mereka menyediakan market di situ. Dan itu sebenarnya banyak banget cuy. Cuma kadang orang itu masih terfokus untuk bisa ke semua genre. Sebenarnya nggak ada masalah mau main di semua genre. Dalam artian gini, main di semua size nggak ada masalah. Tapi ketika kalian merubah sedikit sudut pandang dan kalian melihat peluang di situ, itu bisa menjadi cuan banget cuy. Kemudian yang kedua, tawarkan harga yang kompetitif. Nah, kalau misalnya kita ngomongin harga ya, harga itu merupakan faktor yang krusial atau yang penting yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli barang. Nah, maka dari itu pastikan untuk harga itu kalian bisa ngasih harga yang kompetitif. Tentunya juga dengan mengevaluasi harga saing dan mempertimbangkan biaya atau cost dari produk kalian juga. So, jadi dari dua poin tadi, mungkin di sini akan aku sedikit tegaskan ya, atau ada sesuatu yang perlu kita perhatikan juga. Produk dengan kualitas tinggi, otomatis kan HPP akan tinggi juga toh. Anggaplah. Misal kita mau produksi, anggaplah kalau misalnya kita produksi kaos itu pakai katun enzim atau katun modal. Kemudian sablonnya kita pengen pakai plastisol. Menurutku untuk HPP-nya itu nggak mungkin di harga 50.000 cuy, nggak mungkin gitu kan? Pasti di atas itu. Mungkin bisa 80-90 ribuan per piecesnya. Kemudian aku tadi bilang juga kan harus kasih harga yang kompetitif. Nah, harga kompetitif di sini maksudnya bukan kita selalu harus ngasih harga yang murah cuy. Enggak, kita nggak harus seperti itu teman-teman. Tapi maksudku kompetitif adalah apa yang kita tawarkan itu bisa terukur atau bisa dinikmati sama orang. Misal dengan produk kita yang build seperti tadi yang kita anggap high quality gitu ya. Belum lagi kita misalnya bayar desain yang bisa dibilang nggak murah juga gitu kan. Dua poin ini, quality sama desain kita yang harganya nggak murah atau yang mahal, itu bisa menjadi salah satu atau salah dua dari poin atau value yang kita tawarkan ke calon pembeli kita. Nggak ada salahnya kalian mau jual mahal, asalkan orang tersebut bisa dapat value dari apa yang mereka beli. Itu menurutku nggak ada masalah cuy. Teman-teman harus dipahami antara jual harga murah atau hancur-hancuran harga sama harga yang kompetitif. Oke, kalau gitu kita lanjut poin yang ketiga dulu. Jaga kualitas pelayanan ke pelanggan kalian. Nah, kalau misalnya kita ngomongin pelanggan yang merasa terlalu dihargai, itu mereka pasti akan cenderung lebih loyal ke brand kita. Dan kemungkinan akan terciptanya potensi untuk repeat order itu lebih tinggi juga. Maka dari itu pastikan jaga kualitas pelayanan teman-teman dan kalau bisa kasih pelayanan yang cepat dan ramah. Kemudian yang keempat, tawarkan pengalaman belanja yang menyenangkan. Nah, teman-teman itu harus
bisa memberikan pengalaman belanja yang yang enjoyful, yang menyenangkan gitu kan bagi customer kalian. Terutama kalau misalnya kita ngomongin di era digital kayak gini cuy. Hal seperti ini tuh bisa kalian lakukan, misal kalian ada duit lebih atau dana lebih, itu kalian bisa bikin website yang sudah tersinkron untuk langsung pembayaran gitu loh. Jadi tanpa harus transfer manual atau lewat pihak ketiga. Jadi langsung misalnya kalian bikin web, langsung bisa transaksi di situ. Itu menurutku poin yang plus lah buat brand kita gitu. Kemudian kalian bisa kasih sistem pembayaran yang aman dan pengiriman yang cepat juga. Jadi fast response seperti itu. Atau kita bisa pakai platform e-commerce. Misalnya kita nggak punya budget untuk bikin website. E-commerce itu aku bilang sebagai alat bantu aja cuy. Jadi kalian tidak harus terfokus untuk menguasai e-commerce, karena kalau misalnya kita ngomongin e-commerce ya teman-teman, e-commerce itu berbasis barangnya itu grosir, quantity banyak, dan kalian harus bisa ngasih harga yang paling murah gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa compatible di situ, menurutku e-commerce itu ya jadikan sebagai alat bantu pembayaran aja gitu. Jadi misalnya ada orang yang mungkin nggak pengen ribet langsung transfer, atau mungkin mereka nggak punya rekening, mereka kan kalau misalnya pakai e-commerce itu bisa pakai Indomaret, Alfamart, dan segala macam. Itu kan mereka bisa pakai pihak ketiga. Nah, e-commerce ini menjadi salah satu pintu untuk membantu kita dalam pembayaran. Seperti itu, gunanya kayak gitu. Kemudian yang kelima, lakukan branding yang efektif. Perlu diingat teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin branding dan marketing itu sesuatu yang beda cuy. Bedanya di mana mas? Simpelnya gini deh. Marketing itu merupakan proses yang digunakan untuk menjual produk atau jasa ke customer kalian. Sedangkan untuk branding itu adalah proses yang digunakan untuk membangun identitas dan reputasi bisnis kalian atau brand kalian di pasaran. Nah, kalau misalnya kita ngomongin branding yang efektif itu seperti apa sih, Mas? Kalau menurutku ya, branding yang efektif itu adalah branding yang berhasil menarik perhatian pelanggan. Simpelnya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan perhatian pelanggan itu kan nggak bisa serta-merta orang tiba-tiba tahu gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin branding, otomatis yang harus dilihat adalah eye-catching-nya. Nah, maka dari itu suatu bisnis itu harus bisa memberikan look yang menarik, logo yang bisa diingat, yang gampang diingat maksudku, dan strategi pemasaran yang efektif buat mengenalkan bisnis kalian ke pelanggan baru kalian. Logo menarik, nama gampang di-spell atau gampang diucapkan, itu menurutku jadi salah satu poin branding itu bisa cepat sampai ke calon pembeli kalian. Kemudian bikin konten yang menarik itu juga penting, apalagi kita ngomongin di era digital seperti ini. Dan yang terakhir, bangun hubungan yang baik juga sama pelanggan kalian. Dan poin yang terakhir, marketing ya teman-teman. Kalian harus bisa memberikan atau melakukan marketing yang efektif. Nah, marketing ini penting dilakukan, baik itu mau kalian pakai organik maupun pakai ads. Ini penting banget. Untuk marketing ini bisa dibilang tombak dari bisnis kalian. Kalau misalnya marketing kalian mandek, marketing kalian jelek, otomatis potensi untuk terjual barang kalian itu kecil, teman-teman. Maka dari itu jangan batasi marketing kalian di satu platform aja. Misal, Mas, aku jualan cuma di Shopee aja. Kenapa nggak jualan di Shopee, di Tokped, di Blibli, atau di Lazada, atau e-commerce yang lain yang menurut kalian potensi? Kan kita nggak akan pernah tahu gitu kan bisnis kita itu meledaknya di mana. Nah, menurutku itu masukin aja di semua platform, mau itu di manapun, mau di e-commerce maupun di TikTok misalnya, atau di IG Shop juga nggak ada masalah. Masukin semua aja supaya kita tahu gitu kan platform mana yang cocok buat brand kita. Kadang logaritmanya brandku sama brand kalian beda, brand kalian sama brand teman kalian juga beda. Jadi nggak ada salahnya kita untuk mencoba di semua platform. Nah, dari situ nanti kan kita bisa mengukur. Anggaplah kita coba masif di beberapa platform selama 6 bulan atau 1 tahun. Nah, dari 1 tahun ini kira-kira mana nih yang potensi banget atau yang meledak banget? Ya udah, akhirnya kita nemu minimal 1 atau 2, kalian bisa maksimalkan di situ, bagusin konten di situ. Menurutku itu akan lebih powerful daripada kalian cuma main di 1 atau 2 platform aja untuk di awal. So, itu tadi 6 poin yang menurutku harus kalian lakukan kalau misalnya kalian pengen seenggaknya survive aja gitu. Survive aja kalian harus melakukan ini. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya cita-cita untuk membesarkan brand atau bisnis kalian. Otomatis masih banyak hal yang harus kalian lakukan. Jadi ini sebenarnya fondasi dasar kalau misalnya kalian itu pengen bertahan gitu, bertahan lama di industri ini teman-teman. So, kalau gitu thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong. Never give up, paper claw out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.